صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته وآل بيته صلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا ولا خصوصا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول العبد فيقول mongko sapa al-abdu abd akhraji kang ngarep-ngarep ridho rabbih ing ridhone pangerane abd al-ghani kang moho sugih Muhammadun rubani Muhammad Mahfud bin Abdullah Mahfud bin Abdullah at-Tirmisi kang bangsa Termas. Terus napa niku? Manaha kang wis paring hu ing Syekh Muhammad Mahfud at-Tirmisi kang wis paring hu ing Syekh Muhammad Mahfud at-Tirmisi sapa Allah taala marhubahu ing perkara kang den senengi Syekh Mahfud al-jaliyah kang bertelo wal khofiyah lan kang samar. Lama semangsa limanna wis paring nikmat sapa Allah subhanahu wa ta'ala bijam'i thulatsiyatil Bukhari kelawan ngumpulake thulatsiyati al-Bukhari. Thulatsiyat itu berarti hadis yang antara rawi sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdiri dari tiga sahabat, terdiri dari tiga sahabat tabiin, kemudian tabiut tabiin. Ya, dimana tabiut tabiin ini merupakan guru dari perawi tersebut. Perhatikan sanadnya itu pendek nih. Masuk dalam kategori sanad ali. Ketika sebuah hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya sedikit, maka disebut dengan sanad ali. Sebaliknya kalau perawinya banyak, itu disebut dengan sanad nazil. Jadi lama semangsane manawis paring nikmat sapa Allah Subhanahu wa taala bijam'i thulatsiyatil Bukhari. Lawan ngumpulake thulatsiyati Imam Al-Bukhari. Alaihi ku tetep ing atase Imam Bukhari apa rahmatul karimi rahmati Allah kang maha mulya al-bari kang nyiptaake. Maksudnya setelah Syekh Mahfud at-Tirmisi ini selesai mengumpulkan kumpulan hadis-hadis yang jumlah perawinya hanya 3 sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada sejumlah 23 hadis yang dipunyai oleh Syekh Mahfud at-Tirmisi yang merupakan sulasiyatnya Imam Al-Bukhari. Dan itu terdiri dari berbagai macam bab. Kenapa ini terus kemudian menjadi istimewa? Karena jumlah perawinya sedikit. Makanya hal ini juga menjadi perhatian para imam hadis. Misalnya ada Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, di mana Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar ini mengumpulkan sulasiyat, hadis-hadis dan sulasiyat dalam juz tersendiri.
sekali lagi diriwayatkan dari tabi'in, ya kan, kemudian ke tabi'in, ke sahabat, dari sahabat itu jumlahnya hanya 3 sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Ibnu Hajar al-Asqalani itu juga ada ulama lain yang melakukan hal yang sama sebagaimana Ibnu Hajar, yaitu Al-Mula Ibrahim bin Hasan Al-Qurdi, di mana jumlahnya itu sampai 40 hadis. Kemudian kitabnya diberi nama Lawami'ul La'ali fil Arba'ina Al-Awali, gitu. Jadi khusus 40 hadis yang merupakan sulasiyat. Wadzalika lan utawi mengkono-mengkono ngumpulake ingsun ing sulasiyat. Wadzalika lan utawi mengkono-mengkono ngumpulake ingsun sulasiyat, jam'i sulasiyatil Bukhari niku wau. Hala sima ing dalem nalikane ngrungu ingsun, hala sama ing dalem ngrungi ingsun. Ya. Iyahu marang Sahih Al-Bukhari min syekhina saking guru kita almarhumi rupane almarhum As-Sayyidi Abi Bakr bin al-Marhumi As-Sayyidi Muhammadin Syato Ad-Dimyati Thummal Makki rahimah mugi-mugi bareng rahmat huma ing karone almarhum Sayyid Abi Bakar lan sinten iki As-Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati niku wau nggih. Sapa Allahu Allah dzul ato zat kang duweni apa niki peparing, dzul ato zat kang duweni peparing. Jadi kalau kitab Al-Minhaj kitab Sulasiyat Al-Bukhari ini beliau kumpulkan sejumlah 22 hadis gitu, di mana 22 hadis ini merupakan hasil ngaji beliau terhadap As-Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Syato Ad-Dimyati. Nah, Syekh Mahfud At-Tirmasi ini membaca kitab Sahih Bukhari, ya kan? Itu tidak hanya sekali, artinya menghatamkan kitab Sahih Bukhari itu tidak hanya sekali tapi beberapa kali, gitu kan. Ahbabtu, nah, setelah itu apa? Ahbabtu seneng sapa insun an adzumma ing yen to ngumpulake sapa insun ilaihi maring mengkono-mengkono kumpulan sulasiyat samaniyata asyara ing 18 napa maksudnya 18 hadis. Kan tadi kan jumlahnya berapa? 22. Kalau 22 sulasiyat Imam Bukhari kemudian ditambahkan 12 hadis berikutnya. 18 hadis berikutnya. Berarti menjadi pas 40. Ya. Samaniyata asyar hadis sebagai pelengkap untuk sulasiyatnya Imam Al-Bukhari yang 12 itu terambil dari beberapa kitab hadis, ya kan, yang nanti akan disebutkan oleh Syekh Mahfud At-Tirmasi. Jadi sulasiyatnya Bukhari itu kan tadi jumlahnya ada 22 gitu. Terus kemudian untuk menggenapi 40 hadis itu Syekh Mahfud At-Tirmasi mengambil dari beberapa kitab hadis lain sejumlah 18 hadis. Ngaten ta? Tamamal arba'ina. Ya. Ahbabtu an adzumma ilaihi samaniyata asyara tamamal arba'ina. Ya. Jadi sempurnane 40. Di anta bima krono ngumpulake sapa insun fisil kiman amila ing dalem dalane wong amila kang agawe sapa man zalika ing munggo-munggo arba'in minal ulama'i
saking pira-pira ulama kang alim akhrosihi kang padha menguasai gitu. Jadi kenapa kok kemudian Syekh Mahfud At-Tarmasi ini dari sulasiyat yang jumlahnya 22 kemudian menambahkan 18 hadis lainnya? Itu karena beliau mengikuti apa yang dilakukan oleh para ulama, menuliskan hadis arba'in, di mana jumlah hadisnya adalah 40 minimal kan ya, tapi lebih juga nggak apa-apa, tidak harus 40 pas, gitu. Ya, sebagaimana penjelasan daripada Imam Nawawi yang mempunyai kitab Arba'in Nawawiyah, itu juga pernah mengatakan apa? Orang yang pertama kali diketahui menuliskan kitab hadis dengan mengumpulkan 40 hadis itu adalah Abdullah bin Mubarak. Itu. Ini termasuk pelopor penulisan kitab hadis Arba'in Nawawi, Arba'in ya, penulisan kitab hadis Arba'in. Kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi, ini juga tercatat sebagai ulama yang menuliskan kitab Arba'in. Kemudian Hasan bin Sufyan, ini juga menuliskan kitab Arba'in. Asy-Syaibani ya. Kemudian Abu Bakar Al-Ajuri, juga Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asbahani. Kemudian Imam Daruqutni, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Mayalini, Abu Utsman, kemudian Muhammad bin Abdillah Al-Ansari, Abu Bakar Al-Bihaqi, dan banyak lagi. Ini artinya bahwa tradisi penulisan hadis arba'in itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Yang pertama kali menurut Imam Nawawi yang menuliskan kitab arba'in adalah Abdullah bin Mubarak. Ini kalau misalnya jenengan mau itu dikumpulkan awail itu. Jadi awail itu artinya adalah orang yang pertama kali melakukan apa, itu menjadi awail. Fa'afuza mongko duweni motivasi sapa ingsun bima kelawan perkara ijakang den janjekake apa malahum marang para ulama. Dan hal itu menjadikan saya termotivasi, ya kan, dengan apa yang dijanjikan oleh para ulama yang melakukan penulisan kitab arba'in itu. Minat thawabi saking ganjaran al-jazili kang agung, yaumaddini ing dalem dina akhir, maksudnya dina kiamat ya. Karena apa? Banyak hadis ya, atau ada hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat dari banyak sanad, itu menceritakan sungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, man hafidhu ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahullahu ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Sing sapa wonge menghafalkan 40 hadis, di mana hadis-hadis itu terkait dengan urusan agama ya, maka Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat akan membangkitkan orang itu ke dalam kelompok fuqaha dan ulama. Wah, kan keren ya. Makanya ngapal hadis arba'in. Dalam satu riwayat disebutkan ba'atsallahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Allah akan membangkitkan dia menjadi orang yang faqih. Bisa ada faqih tapi juga alim. Terus muqaddiman. Nggih. Muqaddiman hale dingini li hadis rahmati maring hadis rahmat al-masyhuri kang kuncara bainal a'immati ing dalem antarane pira imam hadis. Jadi mendahului untuk penyebutan hadis dalam kitab Al-Minha Al-Khairiyah ini, beliau akan menyebutkan hadis tentang rahmah, hadisur rahmah. Ya. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman gitu. Ya, itu kan musalsal. Gitu. Bil musalsali kelawan musalsal, kelawan hadis musalsal. Kalau berbicara musalsal itu kan berarti hadis yang cara periwayatannya itu sama dari mulai awal sampai dengan akhir, gitu kan ya. Bil musalsali kelawan musalsal. Ya, dari sekian banyak musalsal oleh Syekh Mahfud At-Tarmasi disebutkan bahwa
musalsal yang paling sahih gitu kan. Jadi hadis musalsal itu tidak mesti sahih. Kan? Tapi dari sekian banyak musalsalat, dari sekian banyak hadis yang musalsal itu yang paling sahih adalah musalsal bi qiraati suratis shaff. Musalsal yang membicarakan atau yang menceritakan tentang surat as-shaff itu yang asoh gitu kan. Bila awaliyati kelawan awaliyah, maksudnya bila awaliyah musalsal, bila awaliyah itu apa? Musalsal di mana setiap perawi itu mengatakan awalul hadisi sami'tuhu. Itu maksudnya adalah musalsal bil awaliyah. Artinya hadis pertama yang dia dengar. Thumma awwaliyatil ummahatis sab'i. Thumma awwaliyatil ummahatis sab'i nuli biro-biro. Awaliyah biro-biro kitab kang pitu. Ummahatis sab'i ini kitab pokok kang pitu. Maksudnya yang dimaksudkan adalah Imam Bukhari, Muslim gitu kan. Terus kemudian Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Ibnu Majah, kemudian Muwatta, kan ya. Muwatta ini dikatakan sebagai Aslul Jami'. Aslul Jami' itu artinya apa? Bahwa menjadi pokok dari keseluruhan kitab-kitab setelahnya. Karena seperti yang kita tahu bahwa kitab Muwatta itu kan terkodifikasi pada abad kedua Hijriah. Artinya jauh sebelum kitab-kitab yang 6 itu dituliskan. Ada tak? Likauniha krono anane ummahatis saba, gitu. Iku umdata hamalatis syar'i, dadi cecekelane wong kang nggawa syariat. Summa sulasiyatil Bukhari nuli biro-biro sulasiyah Imam Bukhari kuliah ya sukabehane sulasiyat. Summa khawatimi tilkal ummahati nuli biro-biro pungkasane menggono-menggono ummahat. Summa hadisil halali wal harami nuli hadis halal haram wasyubuhati lan syubhat. Summa hadisi hirasil jannati nuli hadis hirasil jannah al baqiyatis solihati. Summa hadithi khatimatis sa'adati. Iki maksudnya urutan-urutan penulisan hadisnya itu nanti. Jadi diawali dengan sulasiyatnya Imam Bukhari, ya kan? Kemudian ummahat, hadis-hadis yang ada di dalam kitab yang 7 tadi, kemudian hadis tentang halal haram subahat, ya kan? Kemudian hadis tentang girosil jannah, kemudian al-baqiyas sholihah, gitu kan? Kemudian hadis khatimatis sa'adah. Rojaan krono ngarep-ngarep laha walil husna, ngoten nggih. Rojaan krono ngarep-ngarep laha marang khawatim walil husna lan rojaan krono ngarep-ngarep laha marang sa'adah walil husna lan marang surga. Wa ziyadah apa? Waziyadatin nggih. Waziyadatin lan tambahan. Tambahan ini maksudnya apa? Selain mengharapkan supaya husnul khotimah gitu kan. Kemudian setelah itu mengharapkan mendapatkan surga dan mendapatkan tambahan nikmat yang lebih, yaitu apa? An-nadhar ila wajhillahil karim. Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk nikmat yang paling tinggi di antara nikmat-nikmat yang lain. Jadi nanti hadis diawali dengan awaliyah, musalsal bila awaliyah, yaitu hadis rahmah. Setelah itu diteruskan dengan sulasiyat al-Bukhari, kemudian hadis-hadis yang lain, dan yang terakhir itulah hadis khatimatis sa'adah. Walam lan ngertenono sapa sira anni satemene ingsun iku azguru nyebutake sapa ingsun asanida hadhil ahadisi ing pira-pira sanate ikilah hadis min muallifiha saking wong kang nulis pira-pira wong kang nulis ahadis. Jadi nanti di dalam kitab Al-Minha Al-Huwairiyah Syekh Mahfud At-Tirmizi juga menuliskan beberapa sanad
hadis-hadis dari penulisnya. Wa adzkuru lan nyebutake sapa ingsun istroha ing sawise nyebutake ahadis at-tarajima ing bira-bira bab allati dzakaru kang padha nyebutake sapa mu'allifiha al ahadits ing bira-bira hadis fiha ing dalem tarajim. Illa hadits rahmati kejaba ing hadis rahmah. Fa inna ma mungko angin pesine dzakar tu nyebutake sapa ingsun min Sufyan ni Uyainah ta saking Imam Sufyan bin Uyainah. Rauman krono golek lil ikhtisari maring ringkes kama anni kaya dene sak temene ingsun iku lam azkur ora nyebutake sapa ingsun al asanida ing dalam biro-biro sanad allati baini kang ana ing dalam antarane ingsun wa bainaha ulai lan ing dalam antarane biro-biro mengkono Imam al-Muallifin al-ahyari kang padha kepilih. Jadi ini adalah metode penulisan kitab Al-Minha Al-Khairiyah di mana beliau akan menyebutkan sanad-sanad hadis tersebut dari para muallif kitab. Ya kan? Kemudian ada sedikit tarojim atau bab-bab yang akan disebutkan sebagaimana juga disebutkan oleh para penulis kitab-kitab hadis tersebut. Ya kan? Kecuali hadis rahmah al-musalsal bil awaliyah. Ya, untuk hadis ini akan dituliskan ya kan sanad hadis tersebut dari Sufyan bin Uyainah. Itu apa tujuannya? Meringkas. Ya. Wasamme tulan ngarani sapa ingsun hu ing ikilah kitab fi arba'i al-minhata ing kitab al-minha al-khairiyah fi arba'ina hadisan min ahadithi khairil bariyah. Kitab ini kemudian dinamakan oleh Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmidzi dengan nama Al-Minha Al-Khairiyah fi arba'ina hadisan min ahadithi khairil bariyah. Wa hada awanu syuru'i wa hadan tawi iki iku awanu syuru'i waktu mulai ingsun fil maksudi ing dalam perkara kang den maksudake musta'inan hale nyuwun tulung bihaulil maliki kelawan rekoduyoni zat kang ngrajani utawa zat kang sumugih ngoten nggih al wadudi kang moho welas wa mutawassilan lan hale tawassul bijahi sahibil maqami kelawan arah date Kanjeng Nabi sahibil maqami kang duweni panggonan al-mahmudi kang den puji. Nggih, sahibul maqam al-mahmud itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya adalah mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Mahfud At-Tirmidzi di dalam kitabnya Al-Minha Al-Khairiyah. Ya. Al-Minha Al-Khairiyah fi arba'ina hadisan min ahadithi khairil bariyah. Ini hadis yang pertama adalah hadis rahmah yang tadi sudah dijelaskan sebagai al-musalsal bil awaliyah. Artinya hadis ini adalah yang pertama kali diterima oleh Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwal utawi iki iku hadis kang pertama min hadithur rahmati iku hadis ar-rahmah. Wa bisanadilan iku kelawan sanad al-muttasil kang sambung ila Sufyan bin Uyainah tamarang Imam Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah itu kan berarti termasuk tabi'in ya. Yang merupakan salah satu dari gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dan juga Sufyan bin Uyainah ini perlu kita ketahui sebagai musyarik atau apa namanya teman dari tabi'in yang lain, yaitu siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas. Malik bin Anas ini berarti sinten maksudnya? Ya? Imam Malik ahadu a'immatil madahib. Ya, jadi temannya Malik bin Anas yang namanya Sufyan bin Uyainah itu.
kan? Kemudian Imam Syafi'i itu murid dari Malik bin Anas juga kan. Terus An Amr bin Dinarin, saking Amr bin Dinar. Beliau seperti tadi yang disampaikan, kalaupun musalsalnya itu berasal dari Sufyan bin Uyainah, maknanya bukan terus kemudian beliau langsung ke Sufyan bin Uyainah. Ya, Syekh Mahfud At-Tirmidzi sudah barang tentu melalui guru-guru beliau, diantaranya adalah Syekh Al-Allamah Sayyid Muhammad Amin bin Sayyid Ahmad Ridwan Al-Madani. Ya, dan ini adalah merupakan hadis yang beliau terima awal mula dari beliau. Ya, yang beliau menerima Syekh Mahfud At-Tirmidzi itu ketika beliau berada di Masjid Nabawi. Loh, luar biasa ya. Nah, terus kemudian apa? Ya kan? Syekh Allamah Sayyid Muhammad Amin ini meriwayatkan dari Syekh Muhammad Yusuf bin Uthman Al-Harbuti, dari Syekh Fathullah, kemudian dari Syekh Muhammad Amir Al-Kabir, dari Syekh Ahmad Amr bin Dinarin saking budaya Abdullah Nabi Qabusin saking Abu Qabus maula dan Amr bin Al-As an Abdullah bin Amr bin As gitu, Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Rasul, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi kan lapis di sanad awaliyah gitu, berarti nggak usah ijazahan lagi ya, karena sudah bolak-balik ijazah al-musalsal bil awwaliyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuhune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, Ar-Rahimuna utawi wong-wong kang welas yarhamu iku bakal ngerah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Maksudnya Ar-Rahimuna niku berarti kabeh wong sing berbuat kasih sayang atau mengasihi sesama makhluk. Makhluk itu ya isinya tidak hanya menungso, tapi nggih hayawan barang. Gitu. Jadi, di sini dikatakan dalam syarahnya itu kan liman fil ardi min adamiyyin wa hayawaniyyin wa hayawanin, maksudnya lam yu'mar bi qatlihi bil ihsan alaihim. Ya, artinya kalau kepada hewan-hewan yang kita tidak diminta untuk membunuhnya, hewan sing diperintah dengan mateni apa? Ula, kalau cengging gitu, ini mboten, tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Jadi orang itu kalau berbuat baik kepada semua makhluk yang ada di bumi, baik hewan maupun hayawan, maka apa? Yarhamuhumur Rahmanu tabarok wa ta'ala. Orang itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ya? Irahamu padha duwen apa padha welaso sapa sira kabeh man ing makhluk fil ardi ing dalam bumi. Yarhamukum mongko bakal paring welas kum ing sira kabeh sapa man makhluk fis samai ing dalem langit. Ya, jadi nanti kalau kita ini berbuat baik kepada sesama, berbuat belas kasihan kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, maka di samping, ya kan, di samping Allah akan memberikan rahmat kepada dia, juga akan dirahmati atau akan disayangi oleh makhluk-makhluk yang ada di langit. Ya. Makanya terus kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ini kan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yastaghfiruna liman fil ardi. Ya, jadi artinya bahwa mereka akan memintakan maghfirah
makhluk-makhluk yang ada di langit itu akan memintakan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berbuat belas kasihan terhadap sesama. Oke. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاردد إلينا عند احتياجنا إليه صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.